Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitri Handayani MPD selaku dosen mata kuliah filsafat umum. Perkenalkan, nama saya Rima Aryani, NIM 122 kelas ES1C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah filsafat umum. Video ini berisi rangkuman tentang materi yang saya peroleh dari kelompok pertama hingga kelompok terakhir. Baik, langsung saja. Yang pertama, pengertian filsafat, ruang lingkup filsafat, dan manfaat, serta arti penting mempelajari filsafat. Secara etimologis, filsafat dapat diartikan sebagai cinta atau kecenderungan akan kebijaksanaan dan kebenaran dalam melakukan sesuatu pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan pengertian filsafat secara terminologis, menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang asli. Menurut Notonegoro, filsafat itu menelaah hal-hal yang menjadi objeknya dari sudut intinya yang mutlak dan yang terdalam, yang tetap dan yang tidak berubah, yang disebut hakikat. Sedangkan menurut Hasbullah Bakri, ilmu filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan juga manusia. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat. Ruang lingkup filsafat adalah segala sesuatu lapangan pikiran manusia yang amat luas. Segala sesuatu yang mungkin ada dan benar ada atau nyata, baik material konkret maupun non-material abstrak atau tidak terlihat. Jenis-jenis ruang lingkup filsafat yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya yaitu manfaat mempelajari filsafat secara teoretis maupun praktis, yaitu filsafat membantu kita memahami bahwa sesuatu tidak selalu tampak seperti apa adanya. Filsafat membantu kita mengerti tentang diri kita sendiri dan dunia kita. Filsafat membuat kita lebih kritis, memahami bahwa segala sesuatu yang sudah berlaku berdasarkan sebab akibat, mampu berpikir secara rasional dan logis, dan yang terakhir membangun semangat toleransi. Materi selanjutnya yaitu persamaan, perbedaan, dan relasi antara filsafat, ilmu, dan agama. Titik persamaan filsafat, ilmu, dan agama yaitu sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran dan bertindak atas rumusan mengenai suatu kebenaran. Sedangkan titik perbedaan filsafat, ilmu, dan agama yaitu filsafat berusaha mencari kebenaran dengan jalan akal, pikiran, dan logika, ilmu mencari kebenaran dengan metode ilmiah melalui penelitian, sedangkan agama berusaha menjelaskan kebenaran melalui wahyu Tuhan. Selanjutnya yaitu relasi antara filsafat, ilmu, dan agama. Keselarasan antara filsafat dan agama berdasarkan beberapa alasan, yaitu ilmu agama merupakan bagian dari filsafat, wahyu yang diturunkan kepada nabi dan kebenaran filsafat saling bersesuaian, dan menuntut ilmu secara logika diperintahkan dalam agama. Oleh karenanya, filsafat yang sejati harus berdasar pada agama. Jika tidak berdasar pada agama, maka filsafat tidak bisa dianggap membuat kebenaran secara objektif karena filsafat dipandang sebagai rasio saja. Sedangkan interaksi antara ilmu dan filsafat mengandung arti bahwa filsafat tidak dapat berkembang dengan baik jika terpisah dari ilmu. Ilmu tidak dapat tumbuh dengan baik tanpa kritik dari filsafat. Filsafat selalu menanyakan sesuatu di balik persoalan yang dihadapi dan dipelajari oleh ilmu tersebut, menetapkan dan mengendalikan pada pikiran rasional dan berusaha mencari kebenaran. Materi selanjutnya yaitu objek, metode, pendekatan, sumber, dan sifat kebenaran filsafat, ilmu, dan agama. Pendekatan agama terhadap filsafat dan ilmu, serta objek kajian filsafat. Yang pertama yaitu objek filsafat. Objek filsafat dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material dari filsafat yaitu 1. Bersifat sangat umum, 2. Tidak menyangkut fakta, 3. Filsafat menyangkut nilai-nilai, 4. Filsafat bersifat kritis, 5. Filsafat bersifat sinoptik, dan yang terakhir filsafat bersifat implikatif. Sedangkan objek formal filsafat yaitu sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat menemukan hakikat dari objek materialnya. Selanjutnya yaitu objek ilmu. Objek ilmu juga dibagi menjadi dua macam, yaitu objek material dan objek formal. Objek material ilmu adalah sasaran material suatu penyelidikan, pemikiran, atau penelitian ilmu. Sedangkan objek formal ilmu yaitu pendekatan secara cermat dan bertahap menurut segi-segi yang dimiliki objek materi dan menurut kemampuan seseorang. Selanjutnya yaitu objek agama. Agama adalah suatu sistem kepercayaan kepada Tuhan yang dianut oleh sekelompok manusia dengan selalu mengadakan interaksi dengannya. Pokok yang dibahas dalam agama adalah eksistensi Tuhan, manusia, dan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Selanjutnya yaitu filsafat, ilmu, dan agama dari segi metode. Metode filsafat bersifat umum dan khusus, yaitu metode filsafat bersifat umum yang juga diterapkan dalam ilmu pengetahuan lainnya seperti analisa, sintesa, deduksi, dan induksi. Dan metode filsafat bersifat khusus yaitu metode yang hanya digunakan dalam ilmu filsafat. Sedangkan dengan adanya perkembangan sejarah, metode filsafat dibagi menjadi 10 macam, yaitu metode kritis, metode filsafat intuitif, metode skolastik,
metode filsafat matematis, metode empiris eksperimental, metode transendental, metode dialektis, metode fenomenologis, dan metode analitika bahasa. Selanjutnya, metode ilmu. Metode ilmu atau metode keilmuan adalah suatu cara di dalam memperoleh ilmu atau pengetahuan baru. Metode keilmuan dalam hal tertentu dipandang pula sebagai sebuah teori pengetahuan yang dipergunakan untuk memperoleh jawaban-jawaban tertentu mengenai suatu permasalahan atau kenyataan. Selanjutnya yaitu metode agama. Agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdi kepada Tuhan dan semua cara itu terkumpul dalam kitab suci. Selanjutnya yaitu filsafat, ilmu, dan agama dari segi pendekatan. Pendekatan filsafat merupakan pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan mengungkap permasalahan secara bijaksana dan mendalam untuk mendapatkan hasil dari permasalahan tersebut. Pendekatan ilmu dibagi menjadi 4 macam, yaitu pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan rasionalisme, dan pendekatan empirisme. Sedangkan pendekatan agama dibagi menjadi 5 macam, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan historis, pendekatan psikologis, pendekatan teologis, dan pendekatan antropologi. Selanjutnya yaitu sumber dan kebenaran filsafat, ilmu, dan agama. Kebenaran ilmu pengetahuan dapat diterima selama tidak ada fakta menolak kebenarannya. Kebenaran agama bersifat mutlak karena berasal dari sesuatu yang mutlak dan memberi penyelesaian yang memuaskan bagi banyak pihak. Sedangkan kebenaran filsafat yaitu diperoleh dengan melakukan perenungan kefilsafatan yang bersumber dari rasio sehingga menghasilkan kebenaran yang bersifat subjektif dan solististik, sehingga tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan semua pihak. Selanjutnya, pendekatan agama terhadap ilmu dan filsafat. Yang pertama, kedudukan filsafat dalam studi agama. Philosophy of religion mencakup keyakinan alternatif tentang Tuhan, varietas pengalaman religius, interaksi antara sains dan agama, sifat dan ruang lingkup baik dan jahat, dan perawatan agama lahir, sejarah, dan kematian. Bidang ini juga mencakup implikasi etis dari komitmen agama, hubungan antara iman, akal, pengalaman, dan tradisi, konsep yang ajaib, suci wahyu, mistisisme, kekuasaan, dan keselamatan. Selanjutnya yaitu studi Islam dengan pendekatan filosofis. Bagi agama, dalam posisi ini, filsafat digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan watak dan fungsi keagamaan, menemukan cara kerjanya dan makna yang dibawanya. Ia ingin mengetahui bagaimana umat beriman menggunakan bahasa untuk membicarakan Tuhan, apa dasar-dasar yang digunakan untuk mendukung pengetahuan-pengetahuan mereka, dan bagaimana semua itu dikaitkan dengan cara hidup mereka. Selanjutnya, objek kajian filsafat. Objek kajian filsafat dibagi menjadi 3 macam, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Materi selanjutnya yaitu istilah dalam filsafat. Yang pertama, absolut. Yang kedua, abstrak. Yang ketiga, agnostisisme. Yang keempat, aksiologi. Yang kelima, aksioma. Yang keenam, aktualisme. Yang kedelapan, estetika. Yang kesembilan, realitas. 10, variabel. 11, metafisika. Yang terakhir yaitu epistemologi. Materi selanjutnya yaitu sejarah pertumbuhan dan perkembangan filsafat dari zaman klasik hingga zaman modern. Zaman klasik atau zaman kuno. Periode ini ditandai oleh munculnya pemikiran filosofis di Yunani kuno. Thales, Heraklitus, Parmenides, Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah beberapa tokoh utama yang menciptakan fondasi untuk pemikiran filsafat. Mereka membahas asal-usul alam, etika, politik, dan konsep-konsep mendasar dalam filsafat. Selanjutnya, abad pertengahan. Zaman ini melihat penggabungan antara filsafat dan agama, terutama dalam periode skolastik. Terdapat perdebatan antara mereka yang menerima filsafat Yunani dan mereka yang menolaknya. Thomas Aquinas adalah salah satu tokoh terkemuka yang mencoba menggabungkan filsafat dengan teologi Kristen. Selanjutnya, zaman modern. Abad ini disorot oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Tokoh seperti Isaac Newton dan Leibniz membantu mengembangkan pemahaman tentang alam semesta dan ilmu pengetahuan. Revolusi industri juga dimulai pada periode ini, membawa perubahan besar dalam masyarakat. Materi selanjutnya yaitu pemikiran para filosof Yunani dan corak filsafatnya, serta perbedaan corak filsafat klasik hingga modern. Yang pertama yaitu Socrates. Socrates mengemukakan pendapatnya bahwa pengetahuan dan kehidupan adalah satu dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, Plato. Ajaran Plato tentang Tuhan yakni bahwasanya Tuhan bagi seorang Plato dipahami sebagai jiwa alam semesta, artinya adalah ajaran Tuhan sebagai sumber utama dari semua gerakan yang terjadi dalam alam semesta beserta isinya selain Tuhan. Yang ketiga yaitu Anaximenes. Anaximenes juga mengemukakan pendapatnya bahwa bahan alam terbentuk dari udara. Yang keempat yaitu Aristoteles. Aristoteles mengemukakan bahwa sistem pemerintahan yang baik yaitu mengutamakan kebahagiaan rakyatnya, bukan malah sebaliknya rakyat menderita karena penguasa yang serakah. Yang terakhir yaitu Anaximandros.
Anaximandrus berpendapat mengenai arca atau asas alam semesta. Ia menjelaskan bahwa hal itu merupakan sesuatu yang tidak dapat diamati indera, yaitu apeiron atau tu apeiron, yang artinya yang tak terbatas, tetapi tidak menunjuk pada salah satu unsur yang dapat diamati oleh indera. Selanjutnya, perbedaan corak filsafat klasik, tengah, dan modern. Yang pertama, filsafat klasik. Filsafat barat muncul di Yunani pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kemunculannya ditandai dengan perubahan pola pikir dari mitos-mitos ke pola pikir yang lebih rasional. Yang kedua, filsafat pada abad pertengahan. Sejarah filsafat abad pertengahan ditandai dengan pengaruh doktrin gereja yang sangat besar pada waktu itu. Selanjutnya, filsafat pada masa modern. Masa modern merupakan periode di mana berbagai aliran pemikiran baru mulai bermunculan dan beradu dalam kancah pemikiran filosofis barat. Sejarah filsafat pada masa modern ini dibagi ke dalam 3 zaman atau periode, yaitu zaman Renaissance, zaman pencerahan Budi, dan zaman romantik, khususnya periode idealisme Jerman. Selanjutnya, pemikiran idealisme Plato dan realisme Aristoteles, serta perbedaan keduanya. Pemikiran idealisme Plato. Idealisme merupakan metode filsafat yang mengedepankan utamanya kelebihan pemikiran arwah atau jiwa daripada beberapa hal yang memiliki sifat kebendaan atau material. Selanjutnya, pemikiran realisme Aristoteles. Realisme berasal dari kata Latin realis yang berarti sungguh-sungguh, nyata, dan benar. Realisme Aristoteles didasarkan pada prinsip bahwa ide-ide atau bentuk bisa ada tanpa masalah. Aristoteles menyatakan bahwa setiap bagian materi memiliki sifat universal dan khusus. Perbedaan utama antara keduanya terletak pada pandangan mereka tentang realitas dan pengetahuan. Plato percaya pada konsep dunia ide yang abstrak, sedangkan Aristoteles mengembangkan teori tentang realitas dunia fisik yang dapat diamati. Materi selanjutnya yaitu corak pemikiran filsafat Islam dan kontribusi Islam dalam pemikiran barat modern. Corak filsafat Islam ada 3, yaitu corak filsafat parletik, corak filsafat iluminasi, dan corak hikmah al-muta'aliyat. Kontribusi Islam dalam pemikiran barat modern adalah ketika masa pertengahan peradaban Islam menjadi jembatan penting dalam pemindahan ilmu pengetahuan dari Yunani dan Romawi ke dunia barat. Karya-karya tokoh muslim dalam bidang matematika, astronomi, dan kedokteran seperti Ibnu Sina dan Al-Razi membentuk dasar ilmu pengetahuan di barat. Selanjutnya yaitu aliran-aliran filsafat dan alternatif pemikiran yang dianggap lebih tepat dalam perspektif Islam. Filsafat modern dibagi menjadi berbagai cabang aliran yang cukup signifikan, diantaranya aliran rasionalisme, aliran empirisme, aliran kritisisme, aliran positivisme, aliran pragmatisme, dan aliran eksistensialisme. Selanjutnya yaitu pemikiran yang dianggap lebih tepat dalam perspektif Islam. Islam sebagai agama dan sistem pemikiran memiliki hubungan yang kompleks dengan aliran filsafat rasionalisme dan empirisme. Tidak semua pemikiran dalam Islam memandang tepat atau mendukung kedua aliran ini, dan pandangan dapat bervariasi di antara sarjana dan pemikir Islam. Baik, sekian rangkuman materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.